Halo, perkenalkan nama aku Lydia Melisya Gian. Aku dari MI 4E. Di sini aku akan membuat penjelasan dari mata kuliah aplikasi mobile berkaitan dengan pengembangan aplikasi untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dalam mata kuliah ini, kita belajar menggunakan berbagai alat atau bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi yang dapat dijalankan di perangkat Android dan iOS. Nah, di sini ada Android Studio. Android Studio ini utama digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Dengan Android Studio, kamu dapat menulis kode, mendesain tampilan aplikasi, serta menguji aplikasi langsung di emulator atau perangkat fisik. Android Studio menggunakan bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Nah, di sini juga ada VS Code. VS Code ini adalah editor kode sumber yang ringan dan dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile, terutama dengan menggunakan framework atau Flutter. VS Code mendukung banyak bahasa pemrograman dan dilengkapi dengan berbagai ekstensi yang membuat pengembangan aplikasi menjadi lebih mudah. Nah, sedangkan Flutter adalah framework atau pengembangan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Google. Dengan Flutter, kamu dapat membuat aplikasi yang berjalan di berbagai platform, baik Android maupun iOS, dengan menggunakan satu basis data. Nah, di sini juga ada GitHub. GitHub adalah platform pengelolaan kode sumber berbasis Git yang dimungkinkan mengembangkan untuk berbagai dan berkolaborasi dalam pengembangan aplikasi. GitHub memudahkan pengelolaan versi kode sehingga kamu dapat melacak perubahan yang bisa dilakukan selama pengembangan aplikasi. Selain itu, GitHub juga berguna untuk berbagai proyek dengan pengembangan. Nah, mata kuliah aplikasi mobile mengajarkan kamu bagaimana memanfaatkan alat dan teknologi tersebut untuk membuat aplikasi yang berkualitas. Dari desain, pengembangan hingga pengujian dan development aplikasi. Nah, di sini aku akan juga jelaskan sejarah Android. Android pertama kali dikembangkan oleh Android Inc. yang didirikan pada tahun 2003 oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sharp, dan Chris White. Mereka awalnya merencanakan Android sebagai sistem operasi kamera digital. Namun, mereka kemudian menyadari bahwa pasar ponsel pintar sedang berkembang pesat dan memutuskan untuk pada tahun 2005, Google membeli Android dan mengubah arah pengembangan sistem operasinya. Nah, platform terbuka yang digunakan oleh berbagai produsen ponsel. Pada tahun 2007, Google meluncurkan Android sebagai sistem operasi untuk ponsel pintar. Mereka bekerja sama dengan berbagai perusahaan seperti HTC, Samsung, dan LG, merilis perangkat pertama yang menggunakan Android. Android pertama kali dirilis ke publik dengan versi Android 1.0 pada tahun 2008. Seiring waktu, Android terus berkembang dan menambahkan fitur-fitur seperti Google Play Store, Google Maps, dan berbagai pembaharuan penting lainnya. Salah satu fitur yang sangat berpengaruh adalah kemampuan untuk berjalan pada berbagai perangkat, bukan hanya perangkat dari satu produsen saja. Versi pertama Android menggunakan antarmuka pengguna yang sederhana. Namun, Android jadi sistem operasi ponsel paling populer di dunia, dengan banyak pengembangan yang menciptakan aplikasi untuk Android. Google terus merilis pembaruan Android dengan nama-nama
manis seperti CapCut, Donut, Eclart, hingga yang terbaru Android 12. Sejak pertama kali diluncurkannya, Android telah mengubah industri ponsel dengan membuka peluang untuk berbagai inovasi dan aplikasi platform. Ini berkembang pesat, tidak hanya untuk ponsel, tetapi juga untuk tablet dan TV, dan bahkan perangkat lainnya seperti jam tangan pintar dan mobil. Sekarang mendominasi pasar sistem operasi ponsel dengan lebih dari 70% pangsa pasar global. Jauh mengunggah pesaing seperti iOS, salah satu alasan keberhasilan Android adalah ekosistem yang terbuka yang memungkinkan produsen perangkat dan pengembangan aplikasi untuk berinovasi tanpa batas. Secara singkat, Android dimulai sebagai proyek kecil yang dibeli oleh Google dan berkembang menjadi sistem operasi ponsel besar di dalam dunia teknologi mobil hingga saat ini. Itulah gambaran umum tentang aplikasi mobil dan sejarah Android. Ya, semoga bisa memberikan pemahaman yang mudah untuk kamu. Sekian dan terima kasih.